Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Buya Yahya yang saya hormati memberikan bantahan beberapa ustadz, beberapa pendakwah yang membolehkan berkorban satu kambing untuk satu keluarga. Yang membolehkan misalnya Ustadz Adi Hidayat, bahkan dengan dalil perkataan Nabi, hadis Nabi. Baik, untuk persoalan satu kambing, satu keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat, dan ini kurang tepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang. Sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat satu keluarga, ini ada 7 orang. 7-7-nya ini kambingnya satu-satu. Nggak perlu. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, ini tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkurban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad. Dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Demikian juga dengan Syekh Ali Jaber. Kurban dihitungkan beroran. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7. Wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung beroran. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar, laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Yang tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang satu keluarga. Namun Buya Yahya membantah dengan argumentasi sunnah kifayah. Nah, sobat-sobat, ya saya sendiri baru dengar yang namanya sunnah kifayah. Karena yang saya tahu yang ada itu sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah kifayah, ya saya baru dengar dari perkataan Buya
Yahya. Nah, kita dengarkan dulu sobat-sobat, bagaimana bantahan Buya Yahya. Memang ada beberapa waktu yang lalu ada orang katanya ngomong, kambing satu pun boleh untuk semua keluarga. Itu kesalahpahaman di dalam memahami teks sunnah kifayah. Kambing satu untuk satu, sapi satu untuk orang 7. Baik, kalau misalnya keluarga kita isinya 14, kalau kita hanya nyembelih kambing, sapi berapa? Sapi 1, maka sah, karena cumanya cuma 1. Kalau mau dihitung untuk 7, berarti kita dengan nyembelih sapi. Anda tahu fardu kifayah itu gimana sih? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah kayak fardu kifayah. Jadi gini, kalau fardu kifayah kayak sholat jenazah, biar paham dulu sunnah kifayah itu kayak apa. Nanti kalau nggak paham ini salah. Fardu kifayah kurang lebihnya kayak sunnah kifayah. Fardu kifayah ini gini, kalau ada orang meninggal dunia, kita fardu kifayah, wajib kita menyolatinya. Cuman yang nyolati tidak semuanya, asalkan sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta lagi. Yang penting sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta, berarti gugur permintaannya. Sunnah kifayah juga begitu. Yang penting sudah ada yang melakukan, yang lain sudah tidak diminta. Satu keluarga isinya 12, saya punya kambing 1, saya nyembelih kambing 1 untuk saya. Karena satu keluarga itu sudah ada yang nyembelih 1, yang lain tidak diminta. Tapi kalau melakukan tetap sunnah. Sama, orang meninggal dunia, yang nyolati 10 orang, yang lain sudah tidak diminta, wajib. Cuman kalau mau sholat yang lain boleh tidak? Boleh, sama seperti itu. Nah ini kelihatannya waktu itu katanya tidak tahu video siapa, rame dan sebagainya. Dia adalah bukan madhabnya Imam Syafi'i, bukan diambil dari kitab-kitab kita, sehingga mengatakan sampai bahasanya katanya sih merendahkan ulama. Ini apa sampai merendahkan ulama di Indonesia karena agamanya agama ngikut-ikutan, salah semuanya, sudah nyalakan semua orang, katanya begitu. Itu korban itu 1 kambing boleh 1 keluarga. Ini salah, tidak begitu. 1 kambing untuk 1 orang, tapi jatuh tuntutan untuk keluarga, namanya sunnah kifayah. Bagi saya sendiri namanya sunnah ainiyah. Jadi kalau kambing 7 untuk 7 orang, tapi anak saya 8, sudah yang 1 ke bawah nanti. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar kalau 1 sapi untuk seluruh keluarga. Buya Yahya berdalil dengan sunnah kifayah. Ya, sekali lagi, sunnah kifayah ini terus terang saya baru mendengar. Kalau fardu kifayah semua orang tahu. Nah jadi Buya Yahya ini menyamakan sunnah kifayah dengan fardu kifayah. Ya kalau fardu kifayah seperti misalnya sholat mayit, kalau ada 1 orang saja yang menyolatkan, yang lain gugur dari kewajiban ya, dan tidak berdosa. Tapi yang mendapat pahala tentu saja yang menyolatkan. Nah, Buya Yahya menyamakan berkurban dengan ya dikatakannya sunnah kifayah dan sama dengan fardu kifayah. Kalau 1 orang sudah melakukan, ya 1 keluarga ada 1 orang yang melakukan, maka keluarga yang lain tidak dituntut lagi. Namun pahalanya ya untuk yang berkorban. Nah, itu pendapat Buya Yahya. Nah tentu saja ini keliru. Ya, di mana kelirunya? Ya jelas, yang namanya sunnah beda dengan wajib. Ya sunnah itu kan dilakukan berpahala, tidak dilakukannya tidak apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa. Ya kenapa harus ada tuntutan? Ya,
Karena baru satu orang yang berkorban, maka keluarga yang lain harus juga berkorban. Berkorban mungkin tahun depan. Nah, yang namanya sunnah tidak seperti itu. Tidak ada tuntutan apapun kalau kita tidak melakukan sunnah. Tidak berdosa. Nah, jadi kesimpulannya, sobat-sobat, sanggahan Buya Yahya tentu saja lemah dan tidak kuat. Dalilnya juga diragukan. Dalil sunnah kifayah. Ya. Nah, akhirnya Buya Yahya mengatakan, kalau ada yang mengatakan boleh satu kambing untuk satu keluarga, itu bukan dari kita, bukan dari Ahlus Sunnah, bukan dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, inilah sobat-sobat. Akhirnya kita menolak kebenaran karena beda mazhab. Padahal yang disampaikan oleh Adi Hidayat jelas. Berdasarkan sunnah Rasul, perkataan Rasulullah sendiri. Tetapi karena katanya bukan dari mazhab Imam Syafi'i, maka ditolak. Artinya kebenaran itu menurut mereka bukan Quran dan sunnah Nabi, akan tetapi mazhabnya. Apakah seperti ini cara kita cari kebenaran, menjadikan ukuran kebenaran? Di Al-Quran kan jelas. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu illallahi wa rasulih. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda tentang satu pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ketika berselisih pendapat hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada pemimpin, apalagi kepada mazhab. Jadi sangat keliru argumentasi dan sikap Buya Yahya ini. Ya tentu saja saya menghormati beliau karena beliau lebih tua. Tapi kebenaran harus disampaikan, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.